Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sore ini bapak-bapak yang terhormat tercintai yang mencintai semua orang juga bisa hadir berkumpul lagi kita di acara workshop dan podcast penjagaan dan deteksi konflik bebas narkoba di Kecamatan Tolu ya, Kecamatan Tolu ini ke harian beberapa hari ini. Saat ini kita lagi ditemani ada Bapak dari Bank Indonesia, Bapak Tajir Eko ya, asisten analis unit pengembangan UMKM. Terus ada Haji Sumadan saya, biasa dipanggil Bang Gion, gitu ya. Dia mirip-mirip Densu, Densu Marco. Gitu ya. Dari Densu 88, Kompol Sudiono. Terus ada Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Parigi Motong, Bapak Ane Nodin. Siapa? Bahagia banget ini ya, kita kumpul lagi di sini ya. Oke, dan ada kawan saya, kawan kita yang janjian beberapa minggu lagi ya. Nah, Bapak kita ketemu ini dipertemukan di Torue. Torue ini membawa cerita luar biasa banget sih. Kita ditemukan di sini. Bukan dikit bosan. Oke, Bapak lengkap ya, lengkap ya. Ya, Pak dosen juga, Ketua Kabit Agama Flora Koordinasi Penjagaan Terorisme Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ferry Esos MSI. Kumaha ada mang, Pangestu ya. Eh kita di Tolue ini atau di Kecamatan Kabupaten Parigi Motong salah satu beberapa tahun lalu merupakan salah satu daerah yang terdapat konflik horizontal ya. Masih diingat dalam ingatan kita. Kenapa kita bisa agak sedikit ekonomi kan? Atau konflik ya, kerja horizontal ya. Nah, kebetulan di sini ada kompol kita, ada bapak kita dari 88. Kita mau tanya-tanya ya tentang upaya penanggulangan sebelum dan sesudah konflik. Biar kita nggak berpanjang lebar karena udah pernah semua waktu dan tempat langsung kita serahkan ke beliau. Boleh gitu Pak? Apa lagi ya? Oke, oke kita ngalir aja ya ngobrol-ngobrolnya ya, nggak kayak ngobrol apa namanya kesini gitu Pak. Oke silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat sejahtera bagi kita semua. Luar biasa hari ini kita bisa ngumpul bareng ya di tempat yang luar biasa. Tempat yang indah cara saya. Walaupun lama di sini baru pertama kali juga lihat ini Pak. Ternyata di Torui ada pantai yang indah. Berkaitan dengan konflik memang kita tahu bersama apalagi masyarakat Sausu ya. Sausu dan Kecamatan Parigi Motong tidak ada lagi. Wilayah kita memang dari menjadi pusat pelatihan kelompok teror yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan kelompok yang ada di sini ini adalah kelompok yang termasuk ini kapasitasnya tidak cuma internasional, jadi masih internasional. Jadi apa yang terjadi di sini ini sebagai kayak titik tolak kejadian teror yang di tempat-tempat lain. Kejadian perut itu kejadian konvensional lah, mungkin pencurian atau apa. Tetapi kejadian teror ini adalah kejadian yang akar dari ideologi, sebuah keyakinan. Ya, makanya tak heran orang-orang setelah terorisme itu dia tidak segan-segan tanpa berkemanusiaan dalam melakukan aksi-aksinya. Kenapa? Karena ya itu tadi yang diyakini yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran
dan nanti pahalanya itu sebuah ibadah. Dan kelompok teror yang saat ini yang ada, yang kebetulan kelompok teror yang saat ini yang paling banyak adalah kelompok teror yang mengatasnamakan atau mengambil dalil-dalil sebuah agama yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kelompok teror yang ada di Indonesia itu berasal dari di mana mayoritas sebuah penduduk suatu negara, ya kelompok teror berasal dari situ. Ya, kalau di India sana mungkin yang jadi kelompok teror ya kelompok agama Hindu. Kalau di sini kalau mayoritas Islam sekarang ini paling banyak adalah kelompok-kelompok yang dari agama Islam. Walaupun di sini di Indonesia ini sebenarnya tidak cuma orang Islam, ada pelaku bom alam sutra, mungkin abang monitor itu. Bom alam sutra yang di Bekasi Depok itu pelakunya namanya Lopa. Itu beragamanya Katolik. Di sini juga waktu pasca eksekusi bom yang di Kalimantan itu ada beberapa orang yang kena polis terus teror. Jadi tidak semuanya mutlak kelompok teror itu dilakukan oleh kelompok yang beragama Muslim. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kenapa kok teror ini sangat luar biasa. Mereka dalam membunuh mungkin menghabiskan nyawa orang dengan sakit. Karena pemahaman mereka, salah satu penyimpangan mereka adalah bahwa menganggap darah ini orang kafir itu laksana, mohon maaf kalau dalam Islam itu darah dan gila. Jadi mereka menganggapnya sudah tanpa, wah itu kan hantam saja keyakinannya mereka, dan itu benar diambilnya dari dalil-dalil yang ada di agama. Nah, makanya tadi saya bilang kelompok ini kenapa kok sadis, karena meyakini hal yang itu yang dilakukan itu benar. Makanya kita harus dari awal, kalau tadi kita bicara masalah bagaimana sebelum dan pasca terjadi kasus teror ya, yang sebelumnya itu kita juga harus mematahkan ulama-ulama kita ataupun tokoh-tokoh kita harus bagaimana mematahkan pemahaman itu. Dan bagaimana kita mematahkan pemahaman kita kasihkan ajaran-ajaran yang benar-benar, jangan ajaran yang diselewengkan. Kemudian yang setelah itu kita ada beberapa kriteria target kita. Yang pertama adalah kelompok pelaku teror adalah manusia juga. Jadi kita manusiakan dia. Kita bina mereka dengan segala banyak aspek-aspek penilaian kita, bagaimana kita untuk menjadarkan mereka. Di samping itu juga kita, kalau sekarang ini yang kita lagi berikan karena sesuai dengan undang-undang terbaru, namanya adalah pencegahan, Bang. Jadi pencegahan itu bagaimana? Bagaimana masyarakat tahu supaya jangan sampai terikut. Makanya dengan adanya undang-undang terorisme yang terbaru, yaitu Undang-Undang 5 tahun 2018, itu kan makanya pencegahan. Ya. Dulu itu mungkin kita agak kesulitan, kenapa? Ada kejadian dulu, baru kita mungkin bisa melakukan penangkapan yang kita kaitkan dengan TKP yang ada. Tapi kan masa korban dulu kan ini. Alhamdulillah di tahun 2018 ada direvisi, makanya di situ juga ada pencegahan yang digalakkan. Adanya mungkin dari BNPT ya, dari BNPT, dari kita di Densus sendiri ada namanya bagian Direktorat Pencegahan dan Direktorat Ibadah. Jadi itu kita lagi cerita sosialisasi apa semuanya supaya masyarakat tahu. Ini loh sebenarnya yang dicap teroris itu seperti ini. Kita tahu bersama kan, kalau ada kejadian mungkin apalagi yang kita tangkap itu sebuah tokoh agama, langsung dijelaskan, oh Densus mendolimi Densus lagi yang salah. Ustadz Densus kok ditangkapin, yang di apa namanya ditampilkan Ustadz ya kan,
Itu yang tidak tahu Ustaz. Tapi Ustaz kita ini baik. Kalau Ustaz ada saya baik dan kalau dari pembawanya ada. Oh iya. Jadi itu jadi banyak orang ada Ustaz itu ngapain sih? Oh ternyata Ustaz itu nyimpen senjata. Ternyata Ustaz itu nyimpen pelaku. Dan beberapa kasus terjadi Bang ya. Bukan banyak. Banyak. Ya, yang kita tangkapnya yang notabene yang dibilang Ustaz ya lapangan pelaku. Ya kita Densus pasti profesional kan. Betul. Kita berupaya profesional semua. Sesuai SOP. Ya, alhamdulillah. Bang, kalau teror itu, di teror istri itu masuk ke kategori teroris. Apa? Di teror istri. Wah kalau terorisnya itu Kok pada tahu ya? katanya pidananya apa gitu. Oke, lanjut. Yang suasana bisa saya ya. Maksudnya panas nih. Oke. Jadi gitu. Jadi bapak-bapak banyak kelompok teror ini kenapa kok sekarang merajalela? Kenapa? Ya tadi itu dibungkus dengan dalil-dalil. Dalil. Ya. Dalam mencapai tujuannya bagus bang. Tujuan kelompok ini kita bicara kelompok teror yang banyak di Indonesia bang ya. Kelompok teror banyak ini kan kelompoknya sudah banyak lah. Kita bisa tahu di vonis di pengadilan itu ada kemarin JI Jamaah Islamiyah. Alhamdulillah sudah tahu bang JI membubarkan diri. Ya. Bubar. Ya. Ini setahunnya nih bang. Setahunnya mereka membubarkan diri. Alhamdulillah Kembali ke NKRI. kembali ke NKRI. Alhamdulillah kami juga tokoh-tokohnya ketemu apa semuanya perjuangannya bagus. Satu titik mereka yang saya ini kan mendirikan organisasi dengan ilmu, membubarkan juga dengan ilmu. Nah, Aku ngeliat kemarin tuh bang. Kalau nggak salah Umar Patek ya. ya, Baru keluar terus jadi barista. Benar ya? ya Oke. Dilanjut. banyak itu yang alhamdulillah mereka itu sebenarnya karena beberapa faktor yang mempengaruhi itu kan banyak. Banyak kenapa kok orang jadi teror itu banyak. Tapi yang paling utama adalah faktor ideologi ya. Ya, banyak orang belajar yang salah. Dalam arti orang langsung menerima tanpa dikaji selangkah dua langkah ke depan itu apa sih? Gitu. Di saat ada mungkin bunuhlah kaum kafir. Ya, doktrinnya gitu. Langsung diterima Pak. Nah, padahal dalam membunuh kaum kafir itu kan dalam kondisi apa? Kaum kafir yang bagaimana? Kafirnya itu kafir gimana? Nah, kelompok ini ciri-cirinya adalah kelompok yang tertakfiri bang. Takfir itu adalah menganggap orang-orang Salah. di luar kelompoknya dia bang, walaupun satu akidah di luar kelompoknya dia, kendati orang tuanya bang Salah gitu. kafir bang. Kafir. Kalau udah kafir hukumnya tadi bang, harta dan nyawanya, darahnya halal bang. Oh, Nah kalau melakukan itu pahalanya apa? Amalia jihad bang. dan surgawi. Tergali. Nah, contohnya mohon maaf, makanya mungkin bapak-bapak yang di sini banyak kejadian kemarin sih tahun 2013, 14, di tahun 2020 lah. Ditindak ini ada kejadian banyak dulu namanya terkenal namanya TV merah bang. TV merah itu apa? Jadi kelompok yang di sini kan kelompok Santoso, NIT lah. Oh iya. Nah itu dalam mengumpulkan dana itu dengan dalilnya mencuri bang. Mencuri bisa gitu. Dihalalkan bang. Dalilnya itu amalia fa'i bang. Iya. Jadi amalia fa'i itu boleh kamu mencuri, merampok ataupun boleh, asal sebagian dari hasilnya itu diserahkan untuk Perjuangan jihad saja. ada pelakunya itu bang, itu adalah dihukumi itu dalam rangka melakukan amalia jihad. Pahalanya sama orang yang di medan perang sana. Berjihad itu ya. Jadi kalau seandainya mencuri bang, dalam rangka amalia fa'i tadi itu mencuri dimasak orang mati lah. Tahu dimasak bang? Tahu dimasak ya? Iya, dikeroyok orang. Mencuri ketahuan dikeroyok matinya mati saya yang mereka yakin bang. Sudah segitu deh. Nah, kalau memang dasarnya pencuri, dapat pemahaman gitu ya tambah lagi bang. Ya kan? Memang dasarnya mungkin dia pemahamannya pencuri memang. Begitu dapat doktrin, kamu boleh mencuri. Iya. Oh, itu kamu nanti
dalam mencuri itu kamu amalah siap, karena sebagiannya hasilnya itu kau serahkan pada perjuangan. Kalau mati itu mati syahid. Dapat 72 bidara nih bang. 70 benar. Pak Ustaz, benar Bang? Kita bahas nanti Pak Ustaz ya. Oke, siap. Jadi gitu. Jadi untuk pembukanya, jadi untuk langkah-langkah pencegahan memang sekarang kita di Densus di wilayah-wilayah utamanya kebetulan kami mengawai tadi bang, mengawai bagian pencegahan dan kita juga mengawai bagian Densos namanya. Densos itu bagaimana kita berusaha untuk mengawasi sekaligus menyadarkan para ex-nasional kita yang ada di sini. Karena kan mereka banyak karena kesalahan itu dari bang. Jadi Pak, Ex napiter ini dijadikan duta untuk kebaikan tadi ya. beberapa yang sudah ini juga berapa yang kita sudah sering kita bawa kita ini untuk kalau kan penjelasan ini kalau dari saya ini waktu stop langsung Pak Giono, tapi kalau orangnya pelaku Langsung ya. Mereka memberi testimoni bahwa saya melakukan kesalahan kesalahan dan itu bisa mendapat pada teman-teman lain. Ada anak muda banyak kali lebih tepat ya. kebanyakan memang yang rentan terhadap perekrutan ini kan anak muda Bang. Orang kebanyakan yang masih mencari jati diri atau orang yang mencari insaf Bang. Jadi dari Polba mungkin dulunya Hijrah gitu ya. ya itulah hijrah, dulunya penjahat apa semuanya, banyak pelaku polisi Ya langsung treatnya gitu. langsung diterima Bang. Nah, padahal dalam pendudukan kafir itu kan dalam kondisi apa? Kalau kafir yang bagaimana? Akhirnya juga kafir gimana gitu. Nah, kelompok ini ciri-cirinya adalah kelompok yang mentakfiri Bang. Takfiri. Takfiri itu adalah menganggap orang-orang Salah. di luar kelompoknya dia Bang. Walaupun satu akid ya, di luar kelompoknya dia, kendati orang tuanya Bang, Salah gitu. kafir Bang. Kafir. Kalau udah kafir, hukumnya tadi Bang, harta dan nyawanya, darahnya halal Bang. Oh, Nah, kalau melakukan itu pahalanya apa? Amalnya jihad Bang. jadi surgawi. Surgawi. Nah, contohnya mohon maaf, makanya mungkin bapak-bapak yang di sini banyak kejadian kemarin di sini tahun 2013, 14, 15 atau 2020 lah. Ditindak ini ada kejadian banyak dulu namanya terkenal namanya bibit merah Bang. Bibit merah itu apa? Jadi kelompok yang di sini kan kelompok Santoso, NIT lah. Oh iya. Nah itu dalam mengumpulkan dana itu dengan dalilnya mencuri Bang. Mencuri itu Mencuri bisa gitu. Untuk dihalalkan Bang. Dalilnya itu amalia fai Bang. Iya iya. Jadi amalia fai itu boleh kamu mencuri, merampok atau apapun boleh. Asal sebagian dari hasilnya itu diserahkan untuk Perjuangan jihad saja tuh dan pelakunya itu Bang, itu adalah dihukumi itu dalam rangka melakukan amalia jihad. Amalia. Pahalanya sama orang yang di medan perang sana. berjihad itu Ya, jadi kalau seandainya mencuri Bang, dalam rangka amalia fa'il tadi itu mencuri di masa orang mati lah. Kau di masa Bang? Kau di masa ini? Ya, dikeroyok orang. Mencuri ketahuan dikeroyok matinya mati saya yang mereka yakin Bang. Sampai segitu ya. Nah, kalau memang dasarnya pencuri dapat pemahaman gitu ya tambah lagi Bang. Ya kan? Memang dasarnya mungkin dia pemahamannya pencuri memang begitu dapat doktrin kamu boleh mencuri. Iya iya. Itu kamu nanti dalam mencuri itu kamu amalah jihad karena sebagiannya hasilnya itu kau serahkan pada perjuangan. Kalau mati itu mati syahid. Dapat 72 bidara Bang. 70 benar. Pak Ustaz, betul Bang. Kita bahas nanti Pak Ustaz ya. Oke siap. Jadi gitu. Jadi itu pembukanya. Jadi untuk langkah-langkah pencegahan memang sekarang kita di Densus di wilayah-wilayah utamanya kebetulan kami mengawai tadi Bang, mengawai bagian pencegahan dan kita juga mengawai bagian Densos namanya. Densos itu bagaimana kita berusaha untuk mengawasi sekaligus menyadarkan para ex-nasional yang karena kan mereka banyak
karena pesawat itu tadi. Jadi kita Ex napiter ini dijadikan duta untuk kebaikan tadi tuh. beberapa yang sudah ini tidak berapa yang kita sudah sering minta bahwa kita ini untuk kalau kan penjelasan ini kalau dari sanksi itu wajib cap Pak Yono, tapi kalau orangnya pelaku Langsung ya. Mereka memberi testimoni bahwa saya melakukan kesalahan A, B, C, kesalahan yang bisa mendapat pada teman-teman lain. Ada anak muda barangkali yang bukan terpapar ya. kebanyakan memang yang rentan terhadap peributan ini kan anak muda. Orang kebanyakan yang masih mencari jati diri atau orang yang mencari insafan. Jadi dari mohon maaf mungkin dulunya Hijrah ya. ya itulah hijrah, dulunya penjahat apa semuanya. Banyak pelaku poso itu yang kayak kita sebut aja kayak Basri lah. Basri itu dulu tukang komen film Pak. Anak rock and roll ya. Anak penembak, ya anak orang bang, tahu sendiri. Tapi habis itu pengen insaf, karena memang habis itu didasari dengan adanya konsep kemarin bang yang di Poso ini. Dan mental itulah salah satu pendorong juga, karena pengen juga mau semuanya, akhirnya dapat pemahaman yang salah tadi, ya gayung bersambut, mereka semangat bang. Mungkin itu yang pembukanya bang, atau Oke, terima kasih banyak dan Gion sahabat begitu biar lebih asal gitu atas informasi yang penting untuk kita semua gitu. Di samping beliau ada Bapak Ustaz. Kita mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Gion itu seperti apa gitu dalam pandangan Islam tentunya atau dalam pandangan Terima kasih. Saya akademisi dari Kampus Ustaz. Ya, karena ada dua itu biasanya. karena saya tuang. Ya, ada dua penyebab jadi Ustaz tuh. Pertama, bisa banyak istrinya. Gitu. Bukan angka itu. Mohon maaf. Itu cuma satu. Yang kedua yang tadi gitu. Ya, banyak ditangkap. Tapi dari teroris itu kan. Karena kategori teroris. Baik, saya kira pemirsa ya. Masyarakat yang ada di tiap daerah, tiap wilayah, Partisipasi. ya harus memahami lokalismenya, memahami pesannya, ya. Dia harus memahami siapa dia sesungguhnya. Saya orang Kaili, saya orang Bugis, saya harus memahami saya siapa gitu. Sehingga dengan itu mereka mampu membangun siapa dirinya. Nah, sehingga ketika dia melakukan menuntut yang lebih, misalnya menuntut agama yang lebih, maka dia harus menjadi guru yang tepat. Betul, ada perubahan dasar yang tepat lah gitu ya. Nah, kebanyakan anak-anak muda yang mudah terpapar itu karena mungkin informasi pemahaman yang tanggung dari dia kan cepat ditutupi gitu, gitu. Kadang-kadang memang Cepat nerima. kadang-kadang memang orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi itu bagaimana memberikan sesuatu yang gampang, memberikan sesuatu yang gampang, namanya doktrin kan, Doktrinasi. ya, mencuci otak anak-anak muda supaya gampang. Tadilah dijanjikan sudah nggak usah hidup lama-lama, cepat mati dapat surga gitu kan. 72 janjinya. Dijanjikan 72 ya. Nah, gitu. Itu ada dalilnya. Tidak, itu hanya mungkin istilah tadi. Tidak, saya rasa tidak, karena memang Nggak ada ya. tapi karena pedoman kan. tidak, intinya begini bahwa kalau kita berjalan kan hanya ada pilihan tuh. Iya. Kamu milih kiri atau milih kanan kan? Milih surga atau milih neraka gitu kan? Nggak ada pilihan lain gitu ya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada istilah 70 itu hanya istilah Betul. perkembangan. Biasanya kan itu hanya kiasan dan untuk memberikan bahwa banyak pilihan gitu kan. Nah, gitu. Tapi tadi kayak saya bilang bahwa hanya satu yang diridhoi oleh Allah dari semua golongan-golongan itu gitu. Nah, maka ketika anak-anak muda itu harus memilih, ya dia harus mencari yang tepat gitu ya. Carilah padepokan atau pesantren yang memang ya ilmu akhirat tadi, dunia akhir, bahwa mengajarkan bahwa karena semua kan Al-Quran itu dalam surat 5 kan tanuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu pentingnya bahwa berbuat baik dan mencegah yang munkar. gitu. Jadi itu intinya kalau mau berislam, bukan yang mau tadi dijanjikan bidadari lah, dijanjikan
surga lah kalau misalnya mati sudah berserta bidadarinya gitu. iya dipikirnya mau pemegang kunci surga mereka belum pernah ke surga gitu kan. Iya, Itu problemnya. Soalnya betul, betul. kalau anak muda tadi itu biasanya bapak udah pernah ke surga kak, dan kita harus mati duluan. Kenapa bukan bapaknya kira-kira begitu kan? Iya, itu kan sistemnya. Tapi karena yang tadi diajarkan sudah frustasi karena mencari jati diri, Iya, labil gitu ya. labil. Jadi pikirannya udah tertutup. Ya udah, yang penting jadi surga ya. Gak apa-apa nggak hidup di dunia dengan mapan gitu, dan di surga kita mapan. Bang Ferry, waduh tetap lagi ntar didoain ya kali itu. Bang Ferry, saya pernah baca satu buku. Ada satu kata dalam dalil tadi itu Quran. Muhammad Siri pernah ngomong bahwa kata itu bukan berarti bidadari, tapi berarti anggur putih. Bidadari gak dapat, setelah kita jihad, bidadari gak dapat, yang ada mabuk bareng gitu. Itu salah satu pemahaman kan, karena mereka ya, teman-teman banyak terpapar, nerimo gitu aja, mengakses informasi juga nggak pilih-pilih, nanya ya apa namanya guru-guru yang benar, pendamping yang benar, akhirnya ya gitulah. Udah tiga aja mati tapi sana mati tidak dari kata penuh ya mabuk ya. Oke, nanti kita lanjut. Kebetulan di sini ada Bapak Nurdin dari Paris. Nah, Pak, bagaimana dalam sudut pandang pemerintahan melihat persoalan seperti tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya undangan ini untuk bupati, Pak. Oh gitu. Tapi diberikan saya untuk hadir di sini. Tapi merasa kayak bupati kira Pak. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih sudah dua pembicara tadi, mulai dari Pak Yono, kemudian Pak Ustadz ya, Pak. Iya. Kalau penyampaian dari Pak Yono dan Pak Ustadz tadi, tugas ada salah satu dari kegiatan di Tenda Parigi Meltong yang ada di Kesbangkong itu, yang disampaikan oleh Pak Yono itu adalah salah satunya adalah Napiter, Pak. Perlu saya sampaikan bahwa Napiter di Parigi Meltong ini kurang lebih tujuh orang, Pak, yang terdata di kami. Dan kami dan pemerintah juga menyampaikan, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Meltong, terutamanya di Kecamatan Turu ini, bisa memantau, bisa melihat kegiatan-kegiatan masyarakat, semacam perkumpulan, semacam organisasi, yang mungkin kegiatan mereka itu bisa bertentangan dengan kehidupan sehari-hari, yang bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dan kami memantau juga aliran-aliran kepercayaan yang mungkin sifatnya tadi, yang mungkin tidak sesuai dengan akidah atau dengan keinginan kita semua. Makanya saya melihat sendiri itu, kalau kita mungkin melihat gunung yang runtuh, kalau umpamanya itu pohon-pohonan manakala dia runtuh, itu kelihatan tanah, Pak. Sama juga di laut, Pak. Oh ya. Jadi ini orang bilang, tapi hanya bagian kecil, tidak seluruh. Ya, betul. Kalau red panjang di sini belum pernah saya lihat, tapi sebagian kecil itu sudah saya lihat langsung bagaimana rusaknya. Jadi selanjutnya untuk penanganan tenda terhadap potensi kompetisi itu meninjau, turun ke lapangan, koordinasi dengan para camat-camat,
khususnya kalau sekarang di sini ada camat Turwe. Jadi saya mohon ya kebetulan beliau jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak kepala desa, ada beberapa kepala desa kalau sebagai di sini. kalau ada umpamanya dari Kesbangpol yang datang mendata atau bertanya, itu mungkin dijawablah sejujurnya. Atau memang yang tidak sempat terdata itu disampaikan ke kami, karena kami kemarin itu sudah bergabung dengan kejaksaan. Nah, kejaksaan sebagai apa namanya ujung tombaknya untuk berjalan mengalir apa namanya aliran kepercayaan ini. Betul. Ya, kemudian dari FKUB, kemudian Departemen Agama, dari kepolisian dan TNI dan tokoh masyarakat. Itu yang kami akan rencana untuk mau turun, dan itu belum terakomodir dengan bagus yang ada di sini, dan insya Allah kami setelah ada waktu kami akan koordinasi dengan tokoh-tokoh terkait untuk melakukan. Siap. Mungkin untuk sementara itu yang bisa dan kami. Saya rasa itu penjelasan yang dalam lengkap. Upaya konflik pencegahan fokus utama ya, pencegahannya itu harus kita berperan harus pada semua pihak ya Pak ya. Mengapa demikian? Karena awal mula persoalan itu dari situ. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya kan ya. Jangan sampai kita ketemu di daerah lagi nanti kita gitu. Oke, tadinya saya mau langsung nanya sama Bang Dion, apakah ada selain politik di balik semua kejadian ini, tapi kita harus akhir dulu. Ada tamu kita gini dari Bank Indonesia. Apa sih hubungan terorisme dengan apa BI gitu? Nah, harus makanya supaya beliau elaborasi apa hubungannya gitu. Boleh gitu ya? Nggak apa-apa ya? Waktu dapat disediakan. Oke, Sah. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu dan budaya, salam kebajikan. Ya, ini suatu kebanggaan bagi kami dapat dilibatkan dalam kegiatan edukasi ini. Ini kalau kami lihatnya edukasi versi lengkap nih Pak, karena bukan hanya terkait ekonomi dan keuangan, tapi ada literasi terkait dengan sisi keamanan Terorisme itu nggak hanya masalah politik ya? Iya, Masalah ekonomi juga gitu. masalah ekonomi. Pagi-pagi enggak itu. Betul. Karena kalau masyarakatnya tidak sejahtera, pasti akan bergeser ke sana, Pak. Karena terkait permasalahan atau konflik ini, ya iming-imingnya salah satunya materi, Pak ya. Diimingin sesuatu, masyarakatnya tergiur, jadi masuk ke dalam masalah tadi. Nah, kalau kami mungkin dari sisi Bank Indonesia, kami ingin mengaitkan isu ini ke dalam konflik yang versi mikro atau kecil. Mungkin tadi kalau bicara terkait tindak pidana teroris dan sebagainya lebih ke makro, kami lebih ke mikro, yaitu konflik yang sering terjadi di rumah tangga. Karena kalau ini tidak di-maintain, ini tidak diselesaikan dengan baik, ini pasti akan membesar. Nah, Bank Indonesia ini mungkin ini perkenalan dari kami. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang salah satu tugasnya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini berpikir kami mau menawarkan kredit, ini bukan tempat yang benar, karena kami bukan perbankan pada umumnya. Kami berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI dan sebagainya. Kami lembaga negara yang ditugaskan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kami lakukan adalah meningkatkan produksi dan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan program pemberdayaan pertanian yang kami lakukan di Parigi Motong. Mungkin Bapak Ibu dari Dinas udah sering ngeliat di area Parigi Motong ada papan pelang di sawah tulisan Bank Indonesia. Nah, ini salah satu program yang kami lakukan dan sifatnya percontohan agar supaya Pemda setempat ini bisa mereplikasi ini ke tempat yang lebih banyak. Akhirnya adalah ketika petani ini bisa sejahtera, perekonomian mereka pun akan tumbuh, dan ini akan menghindari mereka untuk masuk ke konflik besar tadi.
gitu. Ini alurnya Pak, biar temanya bisa sesuai Pak ya. Ya, ini yang kami lakukan. Nah, kami melakukan ini ke program-program seperti ini lebih inklusif. Jadi kami tahun ini punya program bersama lembaga pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Tengah. Ini kami berikan pelatihan kepada para masyarakat binaan terkait dengan tadi cara membudidaya pertanian atau bercocok tanam. Harapannya ketika mereka terlatih di dalam, mereka keluar dari dari binaan tadi, ini bisa mandiri. Mereka punya ilmu yang bagus, yang ketika dipraktekkan di lapangan ini bisa menjadi sumber penghasilan mereka. Nah, ini yang kami lakukan, hal-hal yang sifatnya inklusif, termasuk edukasi literasi keuangan yang kami lakukan seperti ini. Sektor pariwisata kami melihat sektor yang sangat potensial, karena ketika pariwisatanya didorong, sektor yang lain ikut bertumbuh, antara lain UMKM pendukung pariwisata pasti akan tumbuh. Akomodasi ataupun penginapan yang ada di depan pariwisata juga akan tumbuh. Alhasil masyarakat di sekitar pun akan mendapatkan manfaat yang multiplier efeknya, betul, multiplier efeknya sangat banyak. Nah, ini yang kami lakukan untuk mendorong sektor pariwisata. Tadi kami datang sempat keliling-keliling, ada UMKM yang berjualan dengan cara bertransaksi secara tunai. Nah, namun ketika kami survei ternyata belum semua UMKM di sini menyediakan sistem pembayaran non tunai. Nah, ini yang menurut kami, kalau inklusif kan berarti semua masyarakat itu bisa melakukan transaksi. Bagaimana dengan saya yang lupa bawa dompet, tapi uang saya ada di HP? Betul. Ketika itu disediakan oleh UMKM, tidak ada tidak ada batasan untuk saya membatalkan transaksi. Kalau ada digital, ada non tunai, ketika saya punya uang tunai, saya bisa langsung transaksi. Tapi ketika saya lupa bawa dompet, saya hanya bawa handphone, uang saya di HP. Kalau ada digitalisasi di sini, harusnya saya bisa bertransaksi di sini juga. Gitu. Jadi harapannya inklusif ini semua masyarakat, semua golongan bisa merasakan kebermanfaatannya, Pak. Nah, ini saran dari kami agar UMKM dan pariwisata di sini berkembang, mungkin bisa didorong UMKM-nya untuk menuju ke digital gitu. Karena tadi tidak semua wisatawan di era digital sekarang ini membawa uangnya dalam bentuk fisik gitu. Tadi saya lupa bawa tunai, saya hanya bawa handphone, tapi di handphone saya ada uangnya, Pak. Jadi saya kalau ada non tunai, ada kris yang barcode merah putih itu, saya sih langsung scan, masukin nilai, bayar, selesai gitu. Secepat itu, Pak. Di Kris katanya mau dianeksasi sama Tron. Banyak ya. Kalau itu sebenarnya keuntungan dari sisi kita, berarti itu secara garis besar kita lebih baik dari sisi pembayar dan sisi pembayarnya ketimbang mereka. Kita bicara sama Betul, karena ini Pak, kalau kita kan berarti kita memperdayakan kita dengan sistem kita, GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Kalau sistem yang di Amerika itu kan mereka pakai Visa. Ketika kita menggunakan Visa, sekian persen transaksi kita itu masuk ke luar negeri, Pak. Oh iya. Dengan sistem sekarang kita yang pakai kris, GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, itu dananya berputar di Indonesia aja. Jadi itu keuntungan bagi kita. Makanya yang di luar pada protes karena harusnya kan uangnya masuk ke sana. Nah, dengan sistem yang kami bangun, Bank Indonesia bangun, ini potensi transaksi ini hanya ada di dalam negeri, hanya di Indonesia. Nah, kembali lagi tadi terkait dengan upaya pencegahan konflik yang bisa dilakukan oleh keluarga gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada yang dapat penawaran investasi yang menggiurkan keuntungannya, ataupun dapat pinjaman bodong gitu ya, investasi bodong, bodong scamming. Nah, ini yang harus Bapak Ibu segera sadari, karena kalau ini tidak disadari nanti akan memicu konflik rumah tangga, mau besar, bisa konflik nasional. Oh ya, sebelum lagi saya mau konfirmasi sama Bang Gio. Karena disinggung sama Abang kita ini bahwa digitalisasi itu menjadi keuntungan tersendiri bagi teroris. Memang Pak, kalau Betul. ya betul. Jadi
kelompok teror ini selalu berkembang, berkembang dengan situasi teknologi. Nah, saya selalu di mana-mana selalu menyampaikan bahwa Indonesia sekarang ini bagi saya tidak bom. Bomnya bukan bom nuklir, tapi bomnya internet. Nah, kenapa? Karena kelompok teror ini memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada, medsos-medsos untuk perekrutan, bahkan untuk untuk mengorganisir kelompoknya itu menggunakan kita. Itu Pak, ya kenyataannya seperti itu. Makanya kita di sini harus pintar-pintar. Seluruh aparat pemerintahan, utamanya Kominfo, mungkin Pemda yang harus pintar-pintar menyaring kita apa sih yang bisa keluar. Walaupun dalam undang-undang teror, segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana teror menggunakan ada jadi akomodir di pasal 13 huruf A. Tapi ini saat ini tantangan tersendiri Pak. Kemajuan ini masih kita dimudahkan dengan jaringan digitalisasi dengan internet tadi itu, tetapi mereka juga ngambil keuntungan di situ, ya kan? Bahkan salah satu kelompok teror itu Pak, sekarang udah main pakai uang kripto. Ya, jadi mereka selalu belajar mengupdate. Kadang kita kalah, orang kita dulu masih biasa pakai BlackBerry, dia sudah pakai WA. Dia berumum di masyarakat. Mungkin sekarang kita lagi umum pakai WA, dia udah pakai Telegram, mungkin pakai yang lain. Bahkan salah satu dari kelompok ada servernya Pak, sampai menyewa server di luar negeri. Ya sampai segitunya. Makanya kalau kita bicara masalah teror itu sangat kompleks. Makanya kalau terorisme itu Pak, itu undang-undangnya pun lex spesialis ya, undang-undang khusus yang nangani pun khusus, karena tindak pidana pun khusus, kan begitu. Susahnya begitu Pak. Jadi mereka selalu update, selalu ini perkembangan itu selalu mereka juga ada informasi Pak. Kira-kira ke depan bagaimana? Kan seorang pencuri itu pasti lebih pintar dari penjaga, kan begitu Pak. Mereka juga akan selalu seperti itu gitu, selalu memanfaatkan. Nah, salah satu yang dimanfaatkan itu adalah konflik-konflik yang ada di masyarakat. Nah, konflik-konflik kecil apapun, memang kelompok teror itu sangat mengharapkan konflik. Satu, itu konflik sebagai tujuannya, atau konflik itu sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Mereka akan masuk di situ. Contohnya mungkin ada pertambangan tadi yang disampaikan, singgung pertambangan. Salah satu konsepnya sih pertambangan, mungkin tadi ada konflik di situ, dibesarkan. Ya, sama dengan kasus Poso mungkin lalu. Kita tahu bersama kasus Poso. Yang notabene itu mungkin kasus anak muda. Akhirnya konflik pemicunya itu konflik anak muda, anak apa? Dibesar-besarkan, kebetulan pelakunya dari agama yang berbeda dengan korbannya. Dibesar-besarkan jadi besar. Jadi kelompok teror kalau bicara masalah konflik, memang mereka sangat-sangat mengharapkan terciptanya konflik itu, gitu loh. Makanya dengan berbagai cara, dia bagaimana menimbulkan konflik di sekitar kita, dari pertambangan bisa, dari perkelahian anak muda bisa, dari perkelahian kampung bisa. Itu mereka akan memanfaatkan bagaimana caranya. Dengan konflik yang ada, mereka masuk untuk mencapai tujuannya mereka. Nah, tadi masalah digitalisasi, masalah perbankan, apa semuanya. Karena yang banyak pendanaan, segala sesuatu usaha, segala sesuatu kegiatan, itu pasti dana Pak. Nah, poin penting dana di BI. Jadi alhamdulillah, sekarang masalah pendanaan teror pun ada undang-undangnya sendiri, jadi diatur sendiri. Dan alhamdulillah saya dulu karena penyidik, kita dalam penanganan teror sangat dibantu dari perbankan untuk bagaimana bisa mengungkap tidak yang terjadi. Karena ya tadi itu Pak, setiap kegiatan pasti butuh dana. Dan permasalahannya adalah kelompok teror itu bukan cuma lokal, ya jaringannya jaringan internasional.
Gak mungkin lah saya bawa uang dari Arab sana saya cash gitu. Kecil kemungkinan ada sih mungkin sebenarnya, tapi paling banyak ya dari perbankan dengan segala celah bagaimana. Bahkan kelompok Santoso ini itu dulu pernah sampai asetnya itu hampir 4 miliar atau berapa itu. Banyak. Jadi orang yang latihan di sini, dia di Sumatera sana, dia mencuri dari transaksi itu, setiap transaksi itu taruhlah 100 perak lah. Setiap transaksi. Mungkin kita yang punya Pak, saya transfer ke Bapak, kalau saya ambil 100 perak, Bapak banyak gitu kan. nggak akan tahu kan, nggak akan sadar kan. Akhirnya dikomplain jagoannya, dan itu nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya kalau dalam agama mencuri ya lain, itu nggak apa-apa ya tadi itu. Dalilnya gitu. Ya, jadi kita kalau bicara masalah digitalisasi itu sangat kita harus dewasa di situ. Kalau melihat digitalisasi itu sebenarnya yang paling penting adalah kita bagaimana dewasa dalam menyikapi sebuah konten yang ada. Jangan langsung, kebanyakan kan begini Pak, mohon maaf, konten itu belum terlalu jelas langsung di-share. Saya Padahal nggak tahu itu Pak. gitu ya. Ya, belum di apa nih? Oh, di sana ada pesantren kampung. Katanya. Apalagi yang namanya digitalisasi, Pak. Mohon maaf. Orang yang saya sekarang agak nggak ada rambut saya bisa Sama kan. dibikin ada rambut, Pak. Yang beredar mungkin yang ada itu. Tanpa dipelajari dulu langsung share, jatuhnya fitnah. Fitnah akhirnya menimbulkan permasalahan, terjadi konflik apa semuanya. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh kelompok teror. Nah, itu kelompok teror untuk ya kita tahu lah. Tadi masalah tadi juga disinggung masalah keamanan. Itu keamanan itu penting. Kenapa? Investasi itu kan mikir Pak. Coba mungkin kita dari Pemda dengan kejadian Poso kemarin, orang mau investasi masuk juga mikir, ya nggak ada. Bapak mungkin di Jakarta, Di sini. Sulawesi Tengah juga tahu kenal. Ya? Kalau bilang, gua dari mana? Sulawesi Tengah. Oh, dari Poso, nggak terkenal itu. Tapi hatiku selesai. Nah gitu kan. Oke. Jadi itu Pak. Jadi kalau masalah teror itu selalu mengupdate teknologi itu Pak. Selalu memanfaatkan. Jadi dia selalu berkembang, selalu mempelajari bagaimana dia memanfaatkan teknologi itu supaya bisa mencapai tujuannya. Dan yang tujuannya utama ya tadi itu konflik tadi, menciptakan konflik dengan segala apa ya, pemakai kecil pun dia minta Pak kalau bisa dibesarkan, gitu kan? Ya kayak tadi kasus mungkin perkenalan kampung, bagaimana caranya itu perkenalan kampung jadi besar sehingga dia biasa masuk di situ. Ya, keluarga menjadi penting, menjadi titik awal untuk pencegahan itu. Dan literasi keuangan menjadi penting pula untuk mencegah tadi itu. Nah, sekarang Pak Tadi elaborasi lagi tentang literasi keuangan. Dan kita beruntung hari ini bahwa ada pihak dari Bank BI untuk memberikan literasi keuangan. Mungkin tidak banyak dari kita mengetahui bahwa kejahatan perbankan itu berkaitan erat juga dengan terorisme. Boleh gitu ya? Boleh gitu ya? Oke. Salah satunya. Salah satunya ya? Kan itu salah satu media untuk Salah satu media ya, akses, betul. pembiayaan. Nah, kalau tadi informasinya berarti hal-hal yang harus digarisbawahi, dan kita harus bijak dalam bersosial media, dan kita harus bijak dalam bertransaksi, gitu. Karena kalau kita nggak bijak dalam bersosial media tadi asal share, padahal belum tentu kebenarannya, ataupun ada informasi investasi bodong misalnya di share di grup keluarga. Sumbangan yang donasi yang nggak ditahui sumbernya dari mana, main share aja. Nah ini kan yang harus dipahami oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Nah ini menjadi hal gitu, karena ini sering terjadi di masyarakat, dan yang dari sasarannya adalah ibu-ibu. Rentan Bu. Karena ibu-ibu ini ketika dia meyakinkan suaminya, pasti suaminya akan mudah percaya, dan uangnya pasti akan dipegang istrinya. Nah, jadi yang dari target ini adalah mayoritas adalah ibu-ibu. Iya, potensi Betul. Ini apa potensi penyalahgunaan tadi transaksi. Jadi kesadaran transaksi yang lemah ini sebenarnya dari ibu-ibu, karena
mereka dapat apa namanya, ketika dapat informasi belum dicari tahu tadi terkait dengan kebenarannya, itu main lanjutkan aja gitu. Nah, kalau kami dari sisi Bank Indonesia ingin mengedukasi Bapak Ibu yang ada di sini untuk bijak dalam bertransaksi digital. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menjaga PIN dan password ATM, karena ini terjadi nih di keluarga. Kadang yang tahu ibunya apa namanya yang pakai rekening suami, tapi yang ibu yang pakai. Nah kadang bapak kan kadang ini komunikasi yang kurang baik, tiba-tiba tuh lihat Namanya teror istri kepada betul, ketika lihat saldo tiba-tiba berkurang. banyak. Nah, tiba-tiba berkurang, terus yang disalahkan banknya. Kalau saldonya nggak ada kan teror gitu ya. Ya, nah ini sering terjadi Bang di apa namanya keluarga dan di masyarakat. Ketika ini terjadi, nah ketika dicek ternyata ada lagi data individu yang tidak seharusnya di-share kepada pasangan kita, namun di-share. Nah, alhasil ada disalahgunakan, gitu. Dan yang dituduh perbankan mengambil uang saya, padahal ketika dicek, ketika dicek ini pindah passwordnya pasangannya tahu, jadi pasangannya yang ngambil uangnya, nggak dikasih tahu ke pasangannya. Jadi ya ini terjadi Pak, terjadi. Ada lagi terjadi ibu ini istri marah-marah ketika dicek saldo berkurang, ternyata data transaksinya, data PIN dan passwordnya ini ditahu oleh anaknya, dan dananya ini dipakai oleh anaknya untuk beli voucher game online. Jadi ketika ibunya cek, saldo saya berkurang, banknya nggak disalahkan, uang saya berkurang nih, perbankan yang ngambil. Padahal ketika dicek, diinterogasi, ternyata anaknya yang pakai secara diam-diam untuk beli voucher game. Nah ini yang harus Bapak Ibu harus tahu bersama terkait dengan keuangan. Ini punya individu masing-masing. Selagi itu pasangan kita, password dan PIN ATM ini hanya kita yang tahu. Gitu. Nah, tips dari kami untuk menjaga itu apa namanya, kalaupun membuat PIN misalnya, membuat PIN ATM sering update, sering dilakukan update, dan hindari PIN yang mudah ditebak. Misalnya tanggal lahir ini mudah ditebak. Kalau hilang dompet Bapak Ibu, handphone Bapak Ibu, dan orang jahat ini tahu KTP-nya, yang akan mereka coba adalah tanggal lahir. Ini tips dan triks, jangan gunakan tanggal lain untuk PIN ATM karena ini mudah ditebak. Kalau dari kami gunakan angka kombinasi tanggal lahir istri dan tanggal lahir suami, tanggal lahir anak digabung dengan tanggal lahir istri misalnya, dikolaborasikan angkanya agar tidak mudah ditebak. Karena masih banyak di sini yang pakai PIN ATM itu angkanya 0000 1111 ataupun tanggal lahir gitu ya. Nah itu menurut mereka mudah diingat, padahal risiko gitu. Ini mudah disalahgunakan. Dan kalau boleh jangan mencatat di PIN itu di dalam handphone, karena ketika handphonenya hilang, Walaupun di notas sih. iya, karena kalau misalnya anak muda yang dapat, misalnya ketika dia bongkar-bongkar catatan, kan dia bisa ngelihat catatannya. Misalnya karena ada ini kejadian laporan konsumen, tasnya hilang, di dalam tasnya itu ada dompet, ada handphonenya dia, dan ketika dicek transaksi uangnya dia habis. Nah datanya itu dari handphonenya, ternyata dicek, PIN-nya ada di dalamnya, coba-coba berhasil tarik uangnya. Nah ini harus dihindari. Kalau boleh jangan mencatat transaksinya, data pribadi kalau boleh di notes, di buku pegangan kita misalnya di rumah gitu dicatat. Karena kalau handphone kita kan, kalau kita aman menjaga ya aman gitu, alhamdulillah aman. Tapi kalau kita nggak tahu apesnya kita itu tiba-tiba hilang kan berisiko. Yang harus Bapak Ibu lakukan kalau hilang seperti itu, ya jangan panik, jangan teriak-teriak di jalan, tapi harus segera melapor ke banknya. Itu agar segera diblok sistemnya, segera ganti PIN-nya agar bisa berubah dan tidak diambil dananya. Nah ini hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan juga tips yang kami akan infokan yaitu merahasiakan OTP. OTP ini one time password. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami ini, tiba-tiba ada SMS bank yang mengirimkan kode 4-6 digit.
angka secara acak. Terus ada yang nelpon, Pak, Bapak Ibu boleh infokan kode yang muncul di HP Bapak Ibu berapa? Klik gitu ya. Setelah klik, nah ini jangan diinfokan karena ini OTP, namanya one time password. Kalau ini dikasih tahu, akhirnya bisa habis uangnya, bisa berpindah datanya. Karena ini one time password ini dikeluarkan oleh sistem bank dan harusnya ini milik pribadi. Dan salah satu modus yang digunakan para teroris seperti itu ya. Kalau ini sebenarnya tidak spesifik ke teroris sih Mas, tapi ada lebih ke kejahatan transaksi lah gitu. Entah itu dia mau ngambil uangnya atau melakukan tadi transaksi bodong gitu, yang sistemnya phishing. Phishing ini memancing. Jadi orang jahat ini akan mengarahkan masyarakat konsumen untuk mengikuti perintah dia sampai transaksinya berhasil. Entah dikirimkan dalam bentuk link atau dalam bentuk APK, kan ada tuh yang kadang di infonya yang dikirim APK di grup WA, lalu diinstal datanya bisa terserap gitu kan, data pribadi bisa diambil oleh hacker. Nah, hal seperti ini yang Bapak Ibu harus pahami gitu, karena kalau tidak ya lebih baik mencegah sih daripada mengobati. Karena kalau udah masuk ke data apa dipegang oleh hacker tadi atau orang-orang yang jahat tadi, nah data kita itu akan diambil sama mereka. Nah itu kadang transaksi tiba-tiba terjadi tanpa sepengetahuan kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga data transaksi, data keuangan kita, OTP tadi, one time password, PIN PIN ATM, kartu ATM itu dijaga, terus selalu rutin mengecek riwayat transaksi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekarang kan perbankan udah memberikan kemudahan, udah ada aplikasi mobile banking. Nah, ini kalau menurut kami untuk melakukan pengecekan secara rutin, alangkah baiknya ada nih tersedia di kita. Jadi kita bisa mengontrol transaksi kita. Kali aja tadi ada tiba-tiba uang berkurang, kan kalau ada mobile banking kita bisa mengecek di rumah ya, tanpa harus ngantri di bank lagi. Ngecek kalau ada pemindahan uang misalnya 3 juta untuk pendanaan A gitu, nah itu harus segera dilapor tuh, agar tidak berlanjut lagi transaksinya. Nah ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Tambah lagi terkait penggunaan WiFi gratis, mungkin Bapak Ibu sering terpengaruh atau terjebak dengan penyediaan WiFi gratis yang tidak ada passwordnya. Ini harus dihindari penggunaannya dalam hal transaksi keuangan, karena kan biasa ada tuh Bang, di taman kota ada WiFi gratis, di bandara ada WiFi gratis, di tempat umum WiFi gratis. Nah WiFi gratis ini jangan digunakan untuk kegiatan transaksi keuangan. Karena kalau kita mengakses WiFi gratis, keamanan untuk kita menggunakan WiFi itu sangat lemah, karena tidak ada passwordnya. Gitu. Nah, setiap transaksi yang kita lakukan dengan WiFi gratis, ini akan mudah disalahgunakan oleh orang-orang jahat tadi. Nah, maka dari itu kalau saran dari kami, kalau bertransaksi ya pakai jaringan pribadi kita. Kalaupun WiFi yang ada passwordnya yang lebih aman, dan lebih aman lagi tethering ke teman. Tethering itu lebih bagus daripada pakai Kalau WiFi. tetangga kasih, tetangga bisa kita telepon. Ya bisa. Nah, ya. bisa kalau UMKM-nya nggak kasih tethering, dia bisa pindah ke UMKM lain yang menyediakan tethering dan itu Pak. Kalau dari kami dari sisi Bank Indonesia, memang kami salah satu tugasnya tadi meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan ekonomi dan keuangan inklusif. Gitu. Karena memang masyarakat ini ya masih banyak yang rentan, bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi ya keluarga kita yang jadi korban tadi terkait dengan pencurian data ataupun transaksi keuangan yang tidak sebenarnya gitu. Jadi uang kita diambil. Nah ini yang kami lakukan. Gitu. Oke. Ekonomi menjadi penting hari ini, terus BI juga menjadi BI punya binaan ya, UMKM ya. Itu mungkin salah satu solusi ya, gitu ya. Bukan di bagian ya. Selain politik, ekonomi, apa sih namanya, peran BI begitu besar gitu. Harapannya benar berita besar ya. Jadi gini, kita bicara konflik yang kita kaitkan dengan teror. Memang
Kalau kita bicara teror, itu pasti banyak faktor di situ yang kenapa sih orang tergabung. Yang pertama, yang paling banyak dari pengalaman kami adalah karena faktor ideologi. Yang kedua, karena ideologi tadi Pak, mereka mencari bagaimana mendoktrin orang-orang itu bahwa apa yang dilakukan itu benar, walaupun sebenarnya salah. Yang pertama. Yang kedua, banyak orang terrekrut ini karena faktor ekonomi. Bom Makassar ini Pak, aduh kasihan, pelakunya itu yang suami istri, kan ada yang satu pasang mati. Itu soal ekonomi luar biasa. Kalau dibilang istilahnya itu hidup sekian mati gak mau. Akhirnya apa? Mereka jalan pintas ya. Lebih baik saya seperti itu mengebom sendiri, dapat dalil saya bom bunuh diri itu mati saya di dunia hidup saya setengah mati. Memang saya pengalaman saya Pak, saya di Makassar kemarin yang bom Makassar, bom gereja Makassar itu dari segi ekonomi luar biasa. Sampai dia pelaku bom bunuh ini suami istri. Nah, kemudian makanya dari ekonomi tadi itu menjadi apa namanya tiga bersama. Utamanya BI, bagaimana menciptakan peluang-peluang kerja, bagaimana kita menciptakan peluang-peluang ekonomi menengah ke bawah supaya menjadi kegiatan, dan ini menjadi bagian kami dalam rangka pembinaan para ex-napiter ini. Bagaimana kita membina mereka untuk kembali kepada masyarakat supaya dia setidaknya bisa menghidupi masyarakat, dia ada kegiatan. Jadi nalarnya dia yang konflik-konflik yang salah doktrin tadi itu bisa bersama ataupun bisa kembali kepada NKRI dengan dia mempunyai kegiatan-kegiatan yang di masyarakat untuk dalam rangka penghidupan kepada ekonomi di keluarganya. Kemudian kelompok ini kenapa konflik ini harus kita reda betul permasalahannya, karena yang tadi saya sampaikan, konflik itu hal yang sangat-sangat diharapkan, bahkan bagaimana mereka menciptakan konflik itu. Itu saya. Memang kalau tadi dia bilang kalau kita bicara masalah terorisme itu secara teori itu Bapak bisa baca di undang-undang. Karena terorisme itu segala perbuatan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bisa menimbulkan suasana teror yang meluas dengan dasarnya itu ideologi, politik, terus ancaman keamanan. Itu di undang-undang jelas apa itu terorisme. Tapi di sisi lain juga di undang-undang itu disebutkan bahwa segala perbuatan tidak pidana teror adalah segala sesuatu yang unsur-unsurnya pasalnya memenuhi dalam undang-undang ini kecuali pidana politik juga. Nah itu di undang-undang teroran seperti itu. Jadi itu agak memang kalau politik itu kebanyakan hanya mereka numpangin. Kalau untuk by design itu kayaknya kebanyakan mereka by desainnya karena membesar-besarkan konflik yang ada supaya bisa besar, baik itu dari perkan tadi, soal perkan kampung, perkan apa, itu sudah bisa besar. Memang kalau penguatan ekonomi sebagai manusia itu Pak, itu penting, dan itu banyak memang kelompok teror ini itu karena faktor ekonomi kebanyakan. Memang tapi yang paling banyak memang karena faktor ideologi tadi. Yang kedua adalah ekonomi yang mungkin dia karena kelompok teror ini kebanyakan orang yang kalah bersaing secara ekonomi. Mereka mungkin juga pengen jadi pegawai, pengen jadi ini, tapi yang paling penting adalah kita bagaimana menangkal ataupun mengkanter tadi itu, mengkanter supaya tidak ada benih-benih konflik tadi itu. Jadi segala aspek lah, konflik itu kan banyak Pak, segala macam, karena sifatnya dia akan membesar-besarkan. Makanya kita harus bagaimana kita mengkantor ataupun pemerintah ataupun tokoh masyarakat ataupun para wira swasta, bagaimana
Islam menghidupkan supaya hidup itu damai dari masing-masing, dari perannya masing-masing, dari wira swasta ya wira swasta yang bagus, yang ini dakwahnya yang bagus, terus mungkin dari pemdanya yang bagus, Jadilah yang terbaik di antara kalian yang baik supaya dan bermanfaat bagi orang banyak gitu. senang untuk Jangan jadi teror gitu. menimbulkan konflik itu hilang bang. Betul. Karena konflik tadi itu sangat-sangat luar biasa. Dan mencegah itu menjadi penting ya. Pencegahan dini itu ya. Sangat-sangat penting dan itulah menjadi target kita ke depan bagaimana supaya pencegahan itu bisa kita laksanakan dengan segala cara. Dengan segala cara kita laksanakan pencegahan supaya orang jangan sampai, utamanya kalau kami jangan sampai jadi radikal. Radikal. Ya. Jangan sampai radikal. Pilihannya ya udah kajian aja. Ya itu. Karena kita dibatasi waktu nih. Ya. Ya kan? Saya mau minta tanggapan Mbak Teddy tentang pencegahan pemilu. Solusi apa yang harus dilakukan oleh negara gitu. Saya kira memang kalau kami KPD itu banyak hal yang sudah dilakukan dari kemarin, ini kan periode baru nih. Nah, misalnya kita akan meningkatkan, karena tantangannya adalah literasi utamanya sebenarnya. Jadi bagaimana kita membangun literasi itu di masyarakat, maka kita kerjasama dengan sekolah, gitu kan. Bagaimana sekolah-sekolah itu khususnya para pelajar bersama untuk bagaimana Pencegahan awal ya. ya untuk pencegahan gitu. Ya, pencegahan saat ini bahwa meningkatkan literasi di sekolah khususnya anak-anak muda kita tentang kelangsungan dulu, termasuk juga apa itu teror, apa itu radikal, apa itu ekstrim gitu. Itu kita berikan pemahaman sehingga mereka tidak memahami secara keliru, khususnya tadi misalnya agama gitu kan. Kalau sekolah-sekolah umum kita kan mata pelajaran agama kan cuma dikit gitu kan. Nah ini kasihan gitu. Harus tambah ya. Ya mestinya perlu ada ekstranya gitu. Oh iya, kegiatan saya. Jadi kita misalnya SKPT atau ormas-ormas lain juga bisa maju ke sekolah untuk bagaimana menanamkan pemahaman beragama yang benar. Jangan sampai tadi ketika dia salah memahaminya dia bisa terpapar gitu kan. Bisa terpapar dan itu bisa menjadi dimanfaatkan oleh aktor-aktor teror tadi gitu kan. Nah, apalagi sekarang kan yang perlu diwaspadai juga yang besar itu transnasional. Bagaimana isu-isu nasional tentang teroris? Kita tahu kan ada di lembaga ada ISIS dan segala macam itu kan. Jadi pemahaman itu ada sedikit kalau harus tidak sesuai, hampir tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya gitu kan. Ajaran Islam itu kan tadi saya sampaikan di awal bahwa mengajarkan perdamaian, mengajarkan tentang toleransi, kebersamaan gitu, perdamaian gitu. Yang itu kan dalam yang paling populer di kita kan dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Itu kan sangat mengajarkan tentang bagaimana tidak boleh kita ada pendekar bagimu ya agamamu dan bagiku agamaku gitu. Jangan memaksakan agamaku ke agamamu gitu atau sebaliknya. Nah itulah yang menimbulkan konflik ketika ada pemaksaan gitu kan. Saya katakan tadi bahwa Al-Quran menekankan lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik tidak ada saling mengganggu. Tapi kan cara mencegah konflik. Dan itu kalau ruang itu dipahami, misalnya kasus Poso diawali dengan anak muda, kalau ruang itu dipahami tidak ada konflik gitu. Tidak akan terjadi perseteruan antara agama satu dengan agama yang lain. Karena kita memahami, tapi ketika ada hal ini ternyata beda agama, lalu ada dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Nah, jadilah kita memahami, jadilah panas, terjadilah yang namanya konflik dan itu disenangi sama orang-orang yang tidak ingin kedamaian. Nah itu kira-kira. Jadi proses pencegahan ini menjadi penting. Yang berikutnya selain tadi kita di sekolah misalnya, ya kita juga bagaimana di desa gitu, membangun pemahaman di tingkat desa bahwa pentingnya menumbuhkan tadi saya jelaskan menumbuhkan kearifan lokal. Lokal wisdom itu menjadi penting. Iya. Bung Deddy ini kan sering berbahasa seperti itu. Karena tadi saya kalian pagi sering di Jakarta. Kalau begini kan kalau Jakarta dengan Paris ini seperti dari pantai Atyuna ini ke kantor camat. Namanya masih tende. Ada turbulensi sedikit di jalan sini kan.
Nah itu bahwa bagaimana kita membangun di desa, memberikan pemahaman di desa untuk masyarakat kita. Nah, salah satunya selain tadi yang saya Literasi keuangan. UKM tadi, juga membangun literasi pemahaman tentang berbagai aspek, termasuk tadi aspek teroris. Jangan sampai kita memahami keliru. Nah itulah. Tapi memang tantangan kita di situ. Literasi kita ini harus terus didorong di bidang apa saja. Terus upaya Harus terus didorong. Karena itu kelemahan kita. Salah satu kelemahan kita adalah malas membaca. Nah, ini harus kita bangun budaya membaca ini. rajin bermedsos. Harus. Ya ini masalah itu rajin membaca. Karena medsos itu susah saringannya. Tapi kalau membaca, saringannya agak bagus gitu, intelektualitasnya bisa terbangun. Tapi kalau medsos, emosinya terbangun gitu. Tapi kenapa kok bullet saya nih? Karena kita Kata saya aktif ini harus medsos ya. Tapi kalau medsosnya Bang Deddy ya keren lah. Ya. Banyak pemahaman tentang kopi ya. Kopi Palu. Kopi Palu. Dan itu saya kira bagaimana kita mencegah secara dini, memberikan literasi, bekerja sama dengan para pihak, sekolah, para pendidik khususnya, kemudian aparat pemerintahan. Ya termasuk misalnya Kesbangpol dan pihak pemerintah daerah. Gitu. Ya, kita langsung karena kita dibatasi waktu nih, udah terhubung. Gitu. Kalau saya mau 1 jam lagi gitu. Oke, langsung aja Pak. Tanggapan Pak. Tanggapan saya melakukan pendekatan kepada para napiter ini. Karena ini mereka ini kan masih dalam pengawasan, Pak. Betul. Iya. Jadi dalam pengawasan mereka ini masih ada 2 kategori, Pak. Ada yang masih soal apa maksudnya itu? Ada masih kemerah-merahan. Jadi kalau namanya itu garis merah-merahan. Jadi tidak tahu apa kode dari Densus 88, Pak. Kemudian ada yang memang tidak di stadion. Jadi mungkin dengan kondisi kita begini aman di negara kita ini melakukanlah pendekatan sesuai apa yang tidak akan diinginkan yang bisa menghidupkan dirinya dan keluarganya. Saya rasa cuma itu Pak yang. Oke, terima kasih banyak. Saya banyak mau. Nah, ini ada hal tadi nggak Pak? Karena ini penting. Karena tema ini bagus. Memang penanganan konflik masing-masing daerah berbeda. Mungkin yang terjadi di sini penanganannya beda dengan mungkin apa yang di Jawa sana, mungkin di Papua sana, mungkin di sini. Ya? Nah, harapan kami adalah mari kita aparat pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu mempelajari kira-kira potensi-potensi budaya, potensi-potensi mungkin ya termasuk ini pariwisata yang ada di daerah masing-masing itu dikembangkan untuk menjadi kesibukannya para calon tadi itu ya. supaya pemikiran-pemikiran negatif itu kurang. Tapi yang paling utama adalah dari pihak keluarga. Tolong bapak-bapak ibu semua yang Pengawasan ya? pengawasan harus benar-benar intent diawasi. Anak yang mungkin sering murung di kamar, mungkin begitu. Anak saya alim Harus di kamar. juga itu. Nah, tapi kita harus sekali-kali ngecek lah HP yang dibuka apa. Kenapa? Dengan jaringan internet sekarang tidak ada batas. Betul, dunia tanpa batas. Dunia dalam genggaman. Kita bisa berteman dengan mungkin orang Eropa sana, Pak. Mungkin kita bisa berteman dengan orang Nigeria sana. Nah, itu adalah yang perlu kita awasi anak-anak kita. Dan paling utama adalah jangan gampang menerima segala hal yang baru. Kalau ada hal yang baru, utama yang bersifat negatif, tolong dikaji betul-betul, ditanya betul-betul, jangan mudah menyebarkan. Jangan mudah menyebarkan, karena jatuhnya nanti fitnah. Nah, fitnah kan jahat. Nah, fitnah itulah akhirnya terjadi konflik. Hal yang diinginkan oleh orang-orang yang menyukai adanya konflik, yang salah satunya kelompok teror. Peran orang tua sangat penting. Peran orang tua sangat penting, Pak. Bagaimana anak-anak ini perlu kasih sayang. Karena banyak memang salah satu orang-orang pelaku sekarang lagi marak nih, geng motor apa semuanya. Itu yang akhirnya ada berjalan, ada orang duduk diketahui, begal. Kalau ya kan, itu kan apa?
itu bisa jadi konflik yang besar loh. Nah, bagaimana orang muka duduk di ketapel, benjot kepalanya, akhirnya dari mana? Nah, itu pengawasan orang tua. Teringat saya perjalanan pernah tugas ke China, Pak. Sebenarnya gue ya, ke China. Ada satu hari itu kami diajak keliling untuk ke museum. Itu Pak, ke museum yang antri itu mengekor Pak. Panjang antrinya, mungkin 20-30 meter. Antri untuk masuk ke pintu itu. Dia bawa anak-anaknya, saya tanya lah sama guide-nya. Kenapa begini? Ini adalah Pak, salah satu cara kami menanamkan kepada generasi kita untuk cinta kepada budaya kita. Padahal yang setelah saya masuk Pak, isinya tidak beda jauh dengan museum-museum yang ada di Indonesia. Tapi coba lihat kita yang nggak jauh lah di Palu dan Kemiri itu. Kalau saya sering lewat kayaknya nggak pernah ada yang bahkan kayaknya pengunjungnya sedikit. Padahal itulah, ini loh kita ini bangsa Indonesia itu negara besar. Salah satu faktor kenapa kelompok teror ini tidak paling menganggap negara Indonesia itu negara kafir Pak. Negara kafir sehingga bukan, memang yang dipahami sama kelompok teror itu negara Indonesia itu negara kafir. Kenapa? Karena negara Indonesia dijalankan berdasarkan undang-undang buatan manusia, buatan DPR. Ya kan? Dasar kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan buatan manusia. Itu yang selalu mereka ini. Dan tolong kepada Bapak Ibu semua dan mungkin aparat pengajar, tanamkan sejarah bagaimana pendirian Indonesia ini. Itu adalah yang jadi kadang diselewengkan. Karena bagi mereka menganggap tadi negara Indonesia kafir. Padahal Indonesia itu adalah negara kesepakatan lah. Kalau kita dalam sejarah. Bagaimana kerajaan mungkin dulu kerajaan Ternate yang Islam, kerajaan mana yang Islam itu bersatu, ayo duduk bersama. Mungkin dari suku mana? Suku Kaili, suku mana perwakilan provinsi duduk bersama. Bersepakat mereka mendirikan negara Indonesia. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Karena ini ada poin penting Pak. Karena salah satu yang menjadikan teror itu tujuannya begini. Ini kan Indonesia itu karena mencaplok orang kerajaan-kerajaan Islam dicaplok sehingga mereka menjadi bagian Indonesia kayak dijajah gitu. Akhirnya pemahaman mereka karena mereka ini kerajaan-kerajaan Islam kita dulu ini dicaplok negara Indonesia, makanya harus direbut lagi. Salah satu pemikiran mereka itu salah satunya. Padahal mereka nggak sadar Bang, wah pendiri-pendiri kita ini kerajaan-kerajaan tadi itu bersatu bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika mendirikan suatu negara Republik Indonesia. Itu yang mungkin kadang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita untuk cinta kepada negara Indonesia. Negara Indonesia luar biasa Pak. Ya kan? Cinta itu harus, ya kalau kita cinta pasti dari cinta itu akan membuat nilai-nilai Diawali dengan cinta. nilai-nilai budaya itu, nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bisa itu tanamkan pada generasi muda, insya Allah Pak, konflik itu nggak ada. Adapun mungkin seandainya ada, cepat kembali loh. Betul. Ada penyelesaian. Ada cepat penyelesaiannya. Kita Indonesia ini kan orangnya kan sebenarnya kan orangnya luar biasa, ramah tamah. Ramah tamah. Di mana-mana. Apalagi warga Tonggo ini ramah tamah, baik-baik semua. Kita disambut Bang Hadis. Namanya ada masalah sedikit wajar, tapi bicarakan, jangan malah dibesarkan. Nah, seandainya generasi muda kita, masyarakat kita punya jiwa seperti itu, insya Allah konflik itu jauh dari kita. Bisa terselesaikan. Kita punya cara sendiri kan ini ya. Dengan cara tradisi kita, budaya kita ya. Kita makanya nih Pak, kita harus masyarakat kita di Turwi ini, khususnya di Turwi, khususnya mungkin Sulawesi Tengah, bagaimana kita mengangkat nilai-nilai budaya mungkin nilai-nilai adat yang ada di Sulawesi Tengah ini, bagaimana kita ini kan, karena saya yakin nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termasuk suku mungkin Kaili, suku sini sudah tari di sini apa semuanya itu bisa diangkat, diberikan untuk merangkai kebersamaan. Insya Allah jauh dari konflik itu. Cuman itu kadang kayak di Ambon Pak, di Ambon ada Pela Gandong. Pela Gandong. Nah itu kan
makanya konfliknya nggak cepat selesai kan. Salah satunya itu. Di Sulawesi Tengah itu harusnya seperti itu. Mungkin kita tahu lah dulu Pak bagaimana hubungan Poso dulu itu menjadi daerah favorit ya Pak ya. Nah, dari 96 di sini Poso itu menjadi impian semua orang. Karena apa? Hidup rukun damai antara kelompok kan di Poso mungkin ada orang suku Pamonas, suku Bali, suku Jawa, suku Bugis, apa semuanya. Coba kita ada namanya Padugu ya. Padugu itu luar biasa. Dari apa semuanya. Nah, harapan kami nilai-nilai yang ada di masyarakat Sulawesi Tengah ini, ayo kita timbulkan, ayo kita lihat untuk supaya apa? Kebersamaan, kekeluargaan, menjaga Sulawesi Tengah tetap damai. Supaya apa? Hal-hal yang konflik tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang utamanya pihak negara. Iya itu mungkin tambahan. Oke, makasih banyak Bapak dari Densus 88. Kenapa harus 88? Angka 1 ya. Itu pun tanya pada ini, karena saya juga belum mintanya. Saya juga bingung bilang. Iya, Itu angka jaib. iya itu. Tapi kita nggak bahas angka ya. Ya, tadi saya diskusikan dari kawan dari DI, Pak Sudeko. Katanya ada undian. Ya, makanya jangan pulang ya. Siapa tahu dapat mobil gratis, cicilannya dari seluruh. Kalau ini mungkin bagian dari produk dari Sistem Bank Indonesia. Nanti kami tutup dengan kuis. Ini kuisnya kuis edukasi. Jadi ketika kami tadi menjelaskan terkait dengan pentingnya literasi, Ini Pak konflik bisa kita kerja di sini. keuangan inklusif, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini harus kita tanami, yaitu cinta, bangga, paham rupiah. Kita harus cinta pada uang kita, bangga Maksudnya? pada rupiah kita, karena di uang rupiah kita ada pahlawan. Betul. Kita harus tahu itu. Kita bangga dan paham. Cinta Indonesia, tapi cinta juga Bank Indonesia. Nah, Karena ada bonus yang ada, Pak. Ada bonus. ini ada beberapa kuis nanti dibawakan oleh teman saya. Oke. Ayo, boleh Mbak Ayu. Bang Ibu boleh maju sebelum Mbak Ayu kuis Ahmad Taufan. tadi. Oke, saya boleh tutup ya? Soalnya nggak apa-apa. Sini Bapak isi. Saya tutupin. Ini waktunya singkat Pak. Terus Ali bin Abi Thalib, saya kutip nama saya. Tapi kalau salah mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Oke, nanti kita tanda tangan bersama, kita ada sudah kita siapin itu. Ayo kita berkemanusiaan bersama. Oke, kita ya. Oke, kita cinta Indonesia, kita cinta Indonesia sekali.